Akhirnya, panduan lengkap OSN SMA tahun 2026 muncul juga. Mari kita review jadwal-jadwal penting dan apakah ada perubahan peraturan atau tidak dari OSN SMA bidang matematika tahun ini. Pertama, jadwal pendaftaran OSN SMA tahun ini adalah tanggal 1 sampai 28 Februari. Ingat, hanya 1 bulan loh. Jangan sampai sekolahmu ketinggalan informasi ini ya. Karena sudah banyak pengalaman siswa gagal ikut OSN karena sekolah telat mendaftarkan siswanya. Selanjutnya untuk seleksi tingkat kabupaten dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 19 Juni dan pengumumannya 2 minggu setelahnya yaitu tanggal 3 Juli. Dan setelah itu untuk tingkat provinsi dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 Juli dan pengumuman OSNP itu seminggu setelahnya yaitu tanggal 5 Agustus. Nah, di sini sama seperti tahun kemarin ternyata, yaitu masih ada tahap semifinal yang dilaksanakan seminggu setelah pengumuman yaitu tanggal 12 Agustus. Dan pengumuman hasilnya juga sama yaitu seminggu setelahnya tanggal 18 Agustus. Dan yang terakhir ada seleksi tahap nasional yang dilaksanakan secara offline yaitu pada tanggal 14 sampai 20 September tahun 2026. Siswa yang boleh daftar untuk OSN SMA adalah siswa SMP kelas 9 dan juga siswa SMA kelas 10 dan 11. Selain itu ada peraturan khusus untuk OSN Matematika yaitu siswa yang masih kelas 8 tapi sudah meraih medali emas OSN di SMP itu boleh ikut untuk OSN SMA. Selanjutnya kita lihat peraturan di seleksi tingkat kabupaten. Sama seperti tahun sebelumnya, maksimal peserta yang dapat didaftarkan oleh sekolah per bidangnya adalah 5. Tempat pelaksanaan juga masih sama yaitu di sekolah masing-masing. Nah, selanjutnya kita lihat ada peraturan yang berbeda nih dari bidang matematika. Yaitu sebelumnya full 20 isian singkat sekarang menjadi 10 pilihan ganda dan 10 isian singkat dengan waktu yang sama yaitu 2 jam 30 menit. Apa komentarmu untuk perubahan komposisi soal ini? Pasti ada yang diuntungkan dan dirugikan ya dari perubahan ini. Namun peraturan sudah dibuat. Tugasmu sekarang adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin agar kamu bisa tetap survive di tingkat kabupaten ini. Selanjutnya untuk seleksi tingkat provinsi, sama seperti tahun sebelumnya, maksimum peserta per bidang dari setiap sekolah adalah 3. Namun kita lihat ada peraturan baru untuk komposisi banyak siswa yang lolos ke provinsi tahun ini. Tahun lalu, peserta yang lolos ke provinsi adalah peringkat 1 per kabupaten dan juga ditambah passing grade sebanyak 3 kali total kabupaten di provinsi tersebut, di mana maksimal banyak siswa per kabupaten adalah 10% dari total peserta OSP. Sedangkan tahun ini ada 3 rumus untuk menentukan banyaknya siswa yang lolos ke provinsi, yaitu jumlah pendaftar tahun 2025 sebesar 25%, jumlah satuan pendidikan pada tahun 2025 sebesar 25%, dan jumlah finalis OSN 3 tahun sebelumnya dengan bobot 50%. Jadi performa kakak-kakak tingkat kalian di 3 tahun sebelumnya itu menentukan banyaknya peserta yang lolos ke provinsi. Sebagai perbandingan, tahun lalu Jawa Timur banyaknya kuota provinsi atau siswa yang lolos ke provinsi itu adalah sebanyak 4 kali banyak kabupaten, yaitu berarti 4 kali 38 yaitu 152. Sedangkan tahun ini di Jawa Timur sendiri itu diberikan kuota sebanyak 180. Selain banyak siswa yang lolos ke provinsi, juga ada perbedaan peraturan untuk maksimal siswa per kabupaten yang bisa lolos ke provinsi. Tahun sebelumnya, satu kabupaten yang bisa lolos ke provinsi adalah sebanyak 10% dari total peserta provinsi. Jadi sebagai contoh untuk Jawa Timur, maksimal satu kabupaten itu bisa meloloskan 16 siswanya. Tapi sekarang untuk Jawa Timur sendiri maksimal hanya bisa mengirimkan 10 siswa untuk setiap kabupatennya. Sedangkan untuk komposisi soalnya tetap sama untuk bidang matematika yaitu 8 soal isian singkat dan 4 soal uraian dengan waktu pengerjaan sebanyak 4 jam yang sama seperti tahun sebelumnya. Selanjutnya kita lihat peraturan di tahap semifinal. Sama seperti tahun sebelumnya, setiap provinsi minimal ada 1 peserta yang lolos ke babak semifinal dan juga maksimal 1 sekolah per bidangnya hanya bisa diwakili oleh 2 peserta didik. Namun di sini ada perbedaan lagi, yaitu setiap provinsi maksimal bisa meloloskan sebesar 15 peserta didik. Ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya maksimal satu provinsi per bidangnya hanya bisa meloloskan sebanyak 10 siswa. Nah, untuk bidang matematika sendiri sama seperti tahun sebelumnya, yaitu tipe soalnya adalah uraian sebanyak 5 soal dan waktu pengerjaan adalah 4 jam. Tidak ada perubahan peraturan untuk komposisi soal di tahap semifinal.
Untuk tahap final, OSN tahun 2026 tidak ada perubahan sama sekali, yaitu tetap sama seperti tahun 2025. Jumlah peserta yang lolos adalah 60 dan dilaksanakan secara offline tanggal 14 sampai 20 September. Nah, terus habis itu untuk bidang matematika juga sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dilaksanakan selama 2 hari, ada 4 soal uraian yang masing-masing dikerjakan dalam waktu 4 jam. Untuk penghargaan OSN tahun 2026 sama seperti tahun 2025, yaitu peringkat 1 sampai 5 mendapatkan medali emas, peringkat 6 sampai 15 mendapatkan medali perak, peringkat 16 sampai 30 mendapatkan medali perunggu, dan sama dengan tahun 2025, yaitu untuk peringkat 31 sampai 40 akan mendapatkan peraih juara harapan atau honorable mention.